Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Utami Putri dengan NIM 19081011118, kelas Pak IC semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam dengan dosen Bapak Ahmad Afandi, MAG. Pada video ini saya akan membahas peradaban Cina atau Tiongkok dan peradaban India pra-Islam. Peradaban Cina. Cina atau Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Peradaban bangsa Tiongkok pertama kali muncul di lembah Sungai Kuning atau yang disebut sebagai Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Kwenlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Tiongkok Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Tiongkok berawal. Filsafat Cina atau Tiongkok. Pada masa pemerintahan dinasti Zhou, filsafat Tiongkok berkembang dengan pesat karena lahirnya 3 ahli filsafat Tiongkok, yaitu Laozi, Kongfuzi, dan Mengzi. Pertama, Laozi. Laozi menuliskan ajarannya dalam buku berjudul Tao Te Ching. Dia menjunjung tinggi semangat keadilan dan kesejahteraan yang kekal dan abadi, yang dinamakan Tao. Ajaran Laozi disebut Taoisme dan mengajarkan manusia untuk menerima nasib. Kedua, Kongfuzi. Ajaran Kongfuzi juga berdasarkan pada Taoisme. Menurut Kongfuzi, Tao adalah kekuatan yang mengatur alam semesta ini hingga tercapai keselarasan. Penganut ajaran Taoisme meyakini bahwa bencana yang terjadi di muka bumi merupakan akibat dari ketidakpatuhan manusia pada aturan Tao. Ajaran Kongfuzi yang mencakup bidang pemerintahan dan keluarga telah memberikan pengaruh yang begitu besar bagi masyarakat Tionghoa karena memengaruhi cara berpikir dan sikap hidup sebagian bangsa Tiongkok. Menurut Kongfuzi, masyarakat terdiri dari keluarga, dan dalam keluarga seorang bapak merupakan pusatnya. Oleh karena itu, raja harus memerintah dengan baik dan bijaksana serta rakyat harus hormat dan taat pada raja, seperti hubungan bapak dan anak yang seharusnya. Ketiga, Mengzi. Lain halnya dengan Kongfuzi, Mengzi yang merupakan murid dari Kongfuzi mengajarkan pengetahuan kepada rakyat jelata dan menurut ajarannya, rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. Pemerintahan bangsa Cina atau Tiongkok. Dalam kehidupan kenegaraan Tiongkok kuno, ada 2 macam sistem pemerintahan yang dianut, yaitu feodal dan unitaris. Dalam sistem pemerintahan feodal, kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan, karena kedudukan kaisar bersifat sakral. Kaisar dianggap sebagai utusan atau anak dewa langit, sehingga tidak pantas mengurusi politik praktis. Sedangkan pada sistem pemerintahan unitaris, kaisar berkuasa mutlak dalam pemerintahan, sehingga kaisar berhak campur tangan dalam semua politik praktis. Sejarah mencatat terdapat banyak dinasti yang membangun Tiongkok menjadi bangsa besar. Di antaranya adalah dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Tang. Pertama, dinasti Shang. Dinasti Shang merupakan dinasti tertua di Tiongkok, walaupun tidak banyak peninggalan tertulis mengenai dinasti ini. Berdasarkan cerita rakyat Tiongkok kuno, pada masa ini telah berkembang sistem kepercayaan terhadap dewa Shangti. Kedua, dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah dinasti ketiga di Tiongkok, dan pada masa ini diterapkan prinsip feodalisme dengan pembagian kekuasaan pemerintahan. Pemerintah pusat yang dipimpin kaisar dibagi menjadi daerah-daerah pemerintahan yang dipimpin oleh raja bawahan. Ketiga, dinasti Qin. Pada masa pemerintahan dinasti Qin, sistem tersebut berubah karena Raja Cheng yang bergelar Qin Shi Huang membentuk Tiongkok menjadi negara kesatuan yang hanya diperintah oleh 1 orang pemimpin. Dalam pemerintahan Qin Shi Huang, dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan Tiongkok berkembang. Pada saat Qin Shi Huang meninggal, terjadi kekacauan karena perebutan kekuasaan yang pada akhirnya berhasil diatasi oleh Liu Pa. Keempat, dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Pa yang mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Han Wudi.
Kelima, dinasti Tang. Dinasti Tang merupakan salah satu dinasti yang terpenting dalam sejarah Tiongkok karena berhasil memperluas wilayah kekuasaannya mencapai kejayaan dengan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera, serta berkembangnya kesenian dan kebudayaan Tiongkok kuno. Pertanian bangsa Cina atau Tiongkok. Pada bagian hilir Sungai Kuning, terdapat dataran rendah Tiongkok yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Tiongkok. Masyarakat Tiongkok umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Tiongkok kuno memang sudah dikenal sejak zaman Neolitikum, kurang lebih tahun 5000 sebelum Masehi, dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Kegiatan pertanian mengalami kemajuan pesat dalam pemerintahan dinasti Qin. Pada masa itu, masyarakat Tionghoa telah menerapkan sistem pertanian yang intensif dengan penggunaan pupuk, irigasi yang baik, dan perluasan lahan gandum. Kebudayaan Cina atau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok kuno telah mengenal tulisan sejak 1500 sebelum Masehi yang ditulis pada kulit penyu atau bambu. Pada awalnya, huruf Tionghoa yang dibuat sangat sederhana, yaitu satu lambang untuk satu pengertian. Pada masa pemerintahan dinasti Han, seni sastra Tiongkok kuno berkembang pesat, seiring dengan ditemukannya kertas. Ajaran Laozi, Kongfuzi, dan Mengzi banyak dibukukan, baik oleh filsuf itu sendiri maupun para pengikutnya. Pada masa pemerintahan dinasti Tang, hidup dua orang pujangga terkemuka yang banyak menulis puisi kuno, yaitu Li Taipo dan Tu Fu. Selain berupa sastra, kebudayaan Tiongkok yang muncul dan berkembang di lembah Sungai Kuning adalah seni lukis, keramik, kuil, dan istana. Hasil kebudayaan Tiongkok yang sangat terkenal hingga saat ini adalah Tembok Besar Tiongkok yang dibangun pada masa dinasti Qin untuk menangkal serangan dari musuh di bagian utara Tiongkok. Kaisar Qin Shi Huang menghubungkan dinding-dinding pertahanan yang telah dibangun tersebut menjadi tembok raksasa dengan panjang 7.000 km. Peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu peradaban lembah Sungai Indus dan peradaban lembah Sungai Gangga. Peradaban lembah Sungai Indus. Letak geografis peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab artinya daerah aliran 5 air sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan bermuara di Laut Arab. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Indus atau Sindhu adalah bangsa Dravida. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kepercayaan peradaban lembah Sungai Indus. Terdapat 3 kepercayaan, yaitu pertama, pemujaan terhadap dewa. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat. Kedua, pemujaan terhadap hewan. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemujaan terhadap hewan-hewan cerita yang berbentuk setengah manusia dan setengah hewan, hewan yang dianggap sebagai penjaga kota atau hewan bertanduk, dan hewan-hewan yang terdapat di alam seperti gajah, singa, dan lain-lain. Kepercayaan yang ketiga yaitu pemujaan terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai besar. Sistem pemerintahan peradaban lembah Sungai Indus. Pemerintahan lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat sehingga membentuk pemerintahan kota, berupa kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Peraturan tentang tata kota dipatuhi oleh penduduknya dengan baik. Sistem pertanian peradaban lembah Sungai Indus. Masyarakat lembah Sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Hasil pertanian yang terutama adalah padi, gandum, gula jelai, kapas, dan teh. Peninggalan kebudayaan peradaban lembah Sungai Indus.
Dari hasil peninggalan di kota Harappa, ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya, dan 2 buah torso atau arca yang telah hilang kepalanya, dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Salah satu torso mula-mula bertangan 4 dan berkepala 3, berdiri di atas kaki kanan dengan kaki kiri terangkat, atau mirip dengan patung Shiva Nataraya dari zaman Kerajaan Chola, India Selatan. Peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan peradaban lembah Sungai Gangga. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti, di antaranya Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Vaishya sebagai dewa perusak. Adapun dewa-dewa yang lain yaitu Dewi Saraswati sebagai dewi pengetahuan dan kebijaksanaan, dan Dewi Laksmi sebagai dewi kecantikan dan kebahagiaan. Agama Buddha muncul sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana, dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapila Wastu. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 ranjang, yaitu Vinaya Pitaka berisi ajaran dan khotbah Sang Buddha, Sutranata Pitaka berisi keterangan dan percakapan Buddha, dan Abhidharma Pitaka berisi keterangan tentang tata tertib yang harus dilaksanakan penganut Buddha. Pemerintahan peradaban lembah Sungai Gangga. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Indus atau Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Kebudayaan peradaban lembah Sungai Gangga. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian. Kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Shanta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta, yang berarti negeri bangsa Arya, atau Hindustan, yang berarti tanah milik bangsa Hindu. Sekian yang dapat saya paparkan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata maupun gambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.